Konflik Palestina dan Israel kini kembali memanas yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober. Dilansir dari tribunwall.com, konflik bermula ketika para pejuang Hamas Palestina melakukan serangan ke perbatasan Israel. 3 hari melancarkan perang, lebih dari 1.000 orang tewas yang berasal baik dari Palestina maupun Israel. Tentu kembali memanasnya eskalasi perang antara Palestina dan Israel menarik atensi media di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi telah mengambil sikap atas kejadian yang terjadi di Palestina dan Israel. Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan komitmen Indonesia yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina atas aksi penjajahan yang dilakukan oleh Israel selama ini. Lantas bagaimana dengan sikap 3 capres yang akan bertarung di Pilpres 2024, Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dalam menyikapi konflik panjang Palestina dan Israel? Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Bentuk nyata dukungan Prabowo untuk Palestina terlihat kala Sang Menhan memutuskan untuk batal menghadiri Maulid Nabi Muhammad di kediaman Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur di Jakarta Selatan. Usut punya usut, batalnya Prabowo menghadiri acara tersebut karena ia memilih untuk memimpin rapat terbatas pembahasan konflik Palestina-Israel. Menurut Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur, satu di antara dasar Prabowo memilih untuk mengadakan rapat terbatas karena Rumah Sakit Indonesia yang berada di Palestina turut mendapatkan penyerangan. Sikap dukungan Prabowo kepada Palestina juga disampaikan ketika Sang Menhan menerima kunjungan resmi dari Perdana Menteri Palestina Mohammed Ibrahim Staye di Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Rabu 26 September. Dalam pernyataannya, Prabowo terus menyuarakan komitmennya untuk membela perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus baca pres dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan turut memberikan tanggapannya atas konflik yang kini terjadi di jalur Gaza antara Palestina dan Israel. Menurut Anies, kembali memanasnya dua negara tetangga itu terjadi karena berakar dari ketidakadilan serta penindasan yang selama ini masih terjadi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Ia juga menyebutkan beberapa sikap semena-mena masih dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina. Di antaranya adalah pendudukan tanah, penekanan kepada warga, dan perluasan permukiman ilegal. Di sisi lain, Anies juga menyatakan dukungannya atas sikap yang diambil oleh Indonesia dalam menurunkan ketegangan dan mengedepankan proses perundingan yang lebih adil. Sebelum itu, Anies juga pernah menyatakan sikap dan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Hal itu dapat dilihat dari aksi Anies saat memakai selendang berwarna bendera Palestina saat menghadiri kunjungan kerja dengan warga Jakarta Timur di Gor Ciracas pada Jumat 8 Desember 2017 silam. Kala itu, Anies menyatakan protesnya atas langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang saat itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian dibandingkan dengan Prabowo dan Anies Baswedan, sikap paling ekstrim justru ditunjukkan oleh bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Sikap ekstrim Ganjar Pranowo terjadi di awal tahun 2023 lalu. Kala itu Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah angkat bicara soal adanya Timnas U20 Israel yang berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia. Ganjar secara terbuka menyatakan menolak kedatangan Timnas U20 Israel untuk turut serta pada ajang Piala Dunia U20 di Indonesia, terutama di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap itu Ganjar ambil sebagai bentuk penolakan terhadap aksi kekerasan yang selama ini kerap dilakukan Israel terhadap Palestina. Menurut Ganjar, dukungan terhadap perjuangan Palestina harus diberikan melalui pernyataan sikap. Ia juga menegaskan bentuk penolakannya terhadap Timnas U20 Israel berkaitan dengan sikapnya sebagai kader PDIP, mengingat penolakan terhadap Israel adalah prinsip dan amanat Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Soekarno. Hal itu dilakukan Presiden Soekarno untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina atas penindasan yang dilakukan oleh Israel. Sementara itu, untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20, Ganjar mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah harus melanjutkan ajang tersebut namun tanpa adanya Timnas Israel. Dan pada akhirnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 yang semula direncanakan berlangsung 20 Mei hingga 11 Juni 2023 akhirnya batal diselenggarakan di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.